Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Tatfif Makkiyatun aw madaniyatun wa hiya 36 ayatan. Wailun kalimatu azab awadin fi jahannam lil mutaffifin alladzina idza iktalu ala ay min an-nasi yastawfun al-kaila wa idza kaluhum ay kalu lahum aw wazanuhum ay wazanu lahum yukhsirun yanqusuna al-kaila awil wazna. Ala istifham taubikh yadhunnu yatayaqqanu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim ay fihi wa huwa yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya maka cukup baginya. Rahman yang maha pengasih, yang kasih sayangnya merata kepada orang ahli taat, ahli maksiat, semua dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim yang maha penyayang, yang mana sangat sayang kepada orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terus ditambah hidayah kepadanya sehingga menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Tatfif, surat yang mau kita bahas adalah surat At-Tatfif, atau kalian kenal dengan surat Al-Mutaffifin. Surat yang berkaitan tentang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi hak. Ini dibahas di dalam surat ini karena Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, dilihat orang-orang Madinah itu sudah lumrah, wajar untuk ngurang-ngurangi timbangan. Maka turun surat ini, turun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama surat ini namanya surat Al-Mutaffifin atau bisa dinamakan surat At-Tatfif. Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan surat ini Makkiyah, diturunkan di kota Makkah semuanya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ada lagi ulama yang berpendapat Madaniyah, surat ini turun di kota Madinah semuanya, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Yang berkata surat ini Makkiyah, turun di kota Makkah adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata begitu. Imam Dhahhak, Muqatil berkata begitu. Ini surat turun di kota Makkah, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Yang berkata surat ini Madaniyah, turun di kota Madinah, adalah Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Abdullah bin Abbas, Imam Ikrimah. Mereka berkata surat ini turun di kota Madinah. Pendapat yang ketiga menyatakan surat ini turun ketika Nabi di tengah-tengah, ketika Nabi perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Jadi belum sampai Madinah dan sudah tidak di Mekah. Jadi tengah-tengah, sudah keluar Mekah, belum masuk Madinah, turun surat ini. Ada pendapat yang ketiga menyatakan begitu.
Pendapat yang keempat menyatakan surat ini semua turun di kota Madinah kecuali firman Allah yang innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun sampai akhir surat. Itu turun di kota Makkah. Intinya pendapat yang masyhur, pendapat yang sudah dikenal di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sejarah bahwa surat ini turun di kota Madinah. Di mana? Madinah. Karena tadi yang saya sampaikan tadi riwayat dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, hijrah sampai di kota Madinah, dilihat orang Madinah itu parah kalau urusan timbangan itu parah. Ngambil keuntungannya dari mengurangi timbangan itu. Mengurangi takaran. Maka Allah turunkan surat Wailul lil Mutaffifin ini untuk Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka, memberi ancaman kepada mereka supaya takaran timbangan itu harus persis. Persis. Maka sampai saat ini dikatakan oleh para ulama, mulai saat turun ayat itu ancaman sampai saat ini orang Madinah orang yang paling tepat dalam urusan timbangan dan takaran. Karena langsung yang negur Allah. Allah negur sama orang-orang Madinah dan secara umum kepada orang-orang yang lain. Makanya orang Madinah yang dapat teguran khusus dari Allah sampai saat ini kalau urusan timbangan, urusan takaran enggak berani macam-macam mereka. Tepat. Ya. Yang menyatakan Al-Imam Al-Farra. Dan diriwayatkan ini adalah surat yang pertama yang Nabi dapatkan setelah Nabi hijrah. Jadi surat Madaniyah kan banyak, surat Makkiyah juga banyak. Ada surat yang turun di kota Makkah, ada surat yang turun di kota Madinah. Nah, awal surat yang turun di kota Madinah surat apa? Surat ini. Al-Mutaffifin. Wailul lil Mutaffifin. Ini awal surat yang turun di kota Madinah. Ada lagi riwayat yang menyebutkan nama. Dulu ada di kota Madinah seorang yang namanya Abu Juhainah. Abu Juhainah ini yang paling parah urusan timbangan takaran. Disebut namanya, ada riwayat yang menyebut namanya Abu Juhainah. Surat ini total 36 ayat. 36 ayat. 99 kalimat. 36 ayat. 99 kalimat. 780 huruf. Hurufnya berapa? 780. 36 ayat. 99 kalimat, 780 huruf. Allah berfirman, wailun, kalimat wa'adzab. Wail sering saya sampaikan ya, wailun itu dalam Al-Quran itu ada beberapa makna. Makna yang pertama, wailun ini kalimat siksaan. Dapat siksa orang itu, wailun, celaka, gitu ya. Binasa, dapat azab. Itu makna yang pertama dari wailun. Sering nanti kalian dapati wailun. Nanti kalau baca Al-Quran kan banyak wailun, banyak. Nah, makna wailun yang pertama itu binasa, celaka, dapat azab. Itu makna yang pertama, ancaman dari Allah Ta'ala. Au wadin fi jahannam, atau satu tempat, lembah, lubang di dalam neraka jahanam. Ini makna yang kedua. Jadi wailun itu tempat di neraka jahanam, itu ada tempat khusus namanya wail.
Ibarat di Semarang ada mijen gitu. Di neraka jahanam ada namanya wail. Wail itu lubang. Apa kalau di laut itu namanya apa? Palung. Iya. Palung ya. Kalau enggak salah palung namanya. Itu dalam banget wail ini di neraka jahanam. Dikatakan, diriwayatkan orang yang masuk ke well, masuk ke dalam well ini, itu 40 tahun belum sampai bawah itu. Jadi masih 40 tahun itu masih melayang, masih ngawang, masih melayang itu. 40 tahun. Bayangno jerune sak pira? Dalamnya kayak apa itu? 40 tahun enggak sampai-sampai di ujung. Sampai di dasar. 40 tahun, jadi 40 tahun baru prok, baru jatuh. 40 tahun. Melayang selama 40 tahun baru prok, baru jatuh. Lawang jatuh dari atas masjid sini aja sudah sakit ya umum. Mungkin patah, mungkin ya atau mati. Kalau neraka tidak ada mati. Jadi walaupun 40 tahun jatuh tidak mati. Wis rasakno sakitnya model kaya apa? Rasakno. Enggak ada mati sudah nanti. Kalau mati enak, wis mati, rampung, selesai kan gitu. Enggak ada mati. Enggak ada rampung-rampungnya, enggak ada selesai-selesainya azab di neraka nanti. A'udzubillah min dzalik. Silahkan mau dimaknai wailun itu kebinasaan, kecelakaan, azab dari Allah, ancaman, atau mau dimaknai tadi lubang yang kalau dilempar ke dalamnya 40 tahun enggak sampai-sampai. Silahkan mau dimaknai yang mana, podo-podo medeni kan begitu, sama-sama medeni, sama-sama mengerikan. Wailun, ya wail. Bagi siapa wail ini? Allah kasih untuk siapa? Allah beri untuk siapa? Lil mutaffifin, untuk orang-orang yang mengurangi timbangan. Orang-orang yang mengurangi takaran. Dijelaskan sama Allah Ta'ala. Ini loh orang itu mutaffifin itu siapa? Dilanjutkan ayat berikutnya. Alladzina, orang-orang. Yaitu orang-orang. Idzaktalu, jika mereka menakar, alan nas, dari manusia. Ala di sini maknanya min. Huruf jar itu maknanya bisa minjem, saling pinjem. Ya. Jadi kalau mereka menakar dari manusia, ibaratnya begini, saya menakar dari Rozak, saya sama Rozak, saya ngambil dari Rozak, kalau saya beli sama Rozak, yastaufun, saya minta yang benar loh ya, timbangannya loh ya, jangan dikurangi. Kalau saya ke orang lain begitu. Tapi wa idza kaluhum, kalau dia giliran dia yang jualan, kalau dia beli sama orang, dia minta dipenuhi haknya, yang benar timbangannya, benar nah ini, yang kena jangan dikurangi. Tapi kalau saya yang jual, wa idza kaluhum, dan jika mereka yang menakar, aikalulahum, menakar untuk mereka, untuk orang lain, awazanuhum, atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, merugikan orang lain. Kalau buat dirinya minta diuntungkan, kalau buat orang lain merugikan. Ini mutaffifin kata Allah. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Contoh begini, timbangan, kan ada timbangan itu bawahnya misalnya dikasih magnet atau dikasih pemberat, itu kan ada yang gini tuh, di timbangan itu. Timbangan paku, apa timbangan beras, timbangan tepung, ada itu. Ditaruh pemberat. Ditaruh timbangan itu tahu kan, yang apa pemberatnya itu, ditaruh di situ, ditutup. Kadang-kadang saya lihat gitu, ditutup. Nanti akhirnya ketika dimasukkan, padahal enggak 1 kilo, tapi gara-gara di bawahnya itu sudah diselipkan berapa ons, kayak sekilo.
sekilo. Padahal kalau di rumah ditimbang lagi dengan timbangan yang murni nggak sampai sekilo. Ini mutaffifin ini. Atau yang jual kayu misal, banyak itu. Jual kayu, jualan kayu, kayunya sudah patah, tapi dalamnya dipaku, disambung lagi, wakeh sing ngono, disambung lagi. Kelihatannya kayak baru, kayu bengkire baru, padahal dalamnya sudah apa? Tambalan pakai paku. Nah, ini bohong ini, mutaffifin ini. Ya nah, mutaffifin ini. Atau jual paving misal, atau bataku misal, atau boto misalnya. Takarannya dikurangi sehingga apa? Paving itu ringkih. Ketika paving itu baru dipakai berapa, kena hujan pecah. Kenapa? Takaran semennya kurang, takaran apanya kurang, tidak pas takarannya. Ngurangi takaran-takaran gitu loh. Bensin, wah betul gak? Sama. Bensin, literan pinggir jalan itu. Beli pertalet Pak. Pertaletnya mungkin 3/4 liter. Yang 1/4-nya air. Loh. Itu mutaffifin itu. Mutaffifin ini. Dapat wailun ini. Mutaffifin itu. Tidak benar itu. Pom bensin, tidak usah literan. Pom bensin kadang begitu. Pom bensin beli 300.000, tidak sesuai takaran 300.000 dikurangi. Belum waktunya habis, waktunya apa? Diambil, dimatikan, bisa diatur, bisa. Banyak yang bohong. Itu mutaffifin itu. Tidak sesuai takarannya. Itu mutaffifin. Berapa banyak mutaffifin di dunia ini? Na'udzubillah. Wah, mata ini. Menakutkan mutaffifin. Menakutkan. Apalagi? Misalnya apalagi? Apa? Contoh lain apa? Banyak sih ngurang-ngurangi gitu. Onlinean misalnya. Online. Onlinean misal. Online apa? Disifatkan sifatnya Masya Allah, sifatkan ini ori padahal KW. Itu ngurangi itu. Mutaffifin. Ini KW super padahal tidak KW super ya. Ini dari orang pertama padahal tidak orang pertama, padahal orang kesekian ya. Ih, saka bakule misalnya, padahal enggak saka bakule. Bisa banyak sekali mutaffifin kalau mau dianu banyak banget mutaffifin itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, komposisi dulu di mana? Jajanan atau di minuman vitamin C-nya sekian, padahal enggak sampai segitu. Apalagi oksigen sekian, padahal nggak sampai segitu. Itu mutaffifin. Nggak usah ditulis sekalian gitu loh. Kalau ditulis nggak sampai segitu, itu mutaffifin. Ya, kalau orang kafir nggak ada hubungannya. Kalau orang muslim, kalau orang kafir jelas disiksa karena kekufurannya. Kalau orang muslim, masuk mutaffifin. Na'udzubillah min dzalik. Banyak. Mutaffifin tuh banyak ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, nanti orang-orang mutaffifin ini yang naker atau nimbang enggak sesuai, enggak adil, itu nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu di depan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri jejer-jejer di depan Allah taala.
dari takutnya mereka sampai keringat mereka tuh bercucuran sampai kepala, banjir keringat. Keringatnya biasanya gembrobios kan paling cuma basahi baju, basahi pakaian. Ini sampai banjir sampai atas telinga. Dari ketakutan mereka gembrobios keringatnya, bercucuran keringatnya. Karena ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat, ya, itu mengerikan sekali. Jangan dianggap kayak sekarang ini, gembrobiosnya gembrobios versi kiamat ya, versi padang mahsyar. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Makanya disampaikan dalam hadis yang sahih, khamsun bi khamsin, 5 hal balasannya 5 kata Nabi. Ada 5 hal, kalau dilakukan terjadi balasannya 5 juga. 5 dibalas 5. Ini hadis sahih. Nabi bersabda, 5 dibalas 5. Apa? Pertama, mana ghaddal ahda gaumun illa sallallahu alaihim aduwahum. Kalau sudah terjadi yang pertama, banyak orang yang ingkar janji. Banyak orang yang ingkar janji, maka Allah akan menjadikan mereka kalah dengan musuh-musuhnya. Kalah dengan musuh-musuhnya. Tidak akan menang. Umat Islam ini, kalau masih suka ingkar janji, tidak menepati janji, mau pemerintahnya, mau rakyatnya, mau ulamanya, mau muridnya, siapapun tidak menepati janji, suka mengingkari janji, sedangkan mengingkari janji itu tanda-tanda orang munafik, maka gak mungkin menang inti lawan orang-orang kafir, gak mungkin menang. Walaupun jumlah inti banyak, walaupun alat perang inti banyak, walaupun inti sudah secanggih apapun, gak bisa. Kenapa? Allah yang menyebabkan kalian kalah. Karena sebab suka mengingkari janji. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasyafihimul faqr. Kalau sudah hukum Allah tidak dilaksanakan, syariat Allah tidak dilaksanakan di daerah tersebut, maka pasti akan merata yang namanya kefakiran. Sekarang ini kemiskinan banyak, kefakiran banyak, orang dirumahkan banyak, orang di PHK banyak, tidak punya kerja banyak. Karena apa sebabnya? Fakir merajalela, kefakiran kemiskinan merajalela, karena sebab mereka tidak mau menjalankan hukum Allah Ta'ala. Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi, wa ma dhaharat fihimul fahishah ay az-zina illa fasha fihimul maut. Tidaklah nampak terang-terangan perzinaan. Terang-terangan. Kalau orang zina di mana tempatnya? Di Sunan Kuning, di Sunan Kuning, gitu. Langsung tahu. Oh, Surabaya di Doli, langsung tahu orang. Oh, di mana? Di mana langsung tahu. Oh, di situ tahu langsung. Oh, Banci bencong gone di oh kono, langsung tahu. Nah, terang-terangan sudah, enggak pakai sembunyi-sembunyian. Terang-terangan sudah, oh sebelah kono, pokoknya gone kono. Tempatnya perempuan sana, tempatnya bencong sana, sudah tahu. Terang-terangan, pinggir jalan, bencong jejeran, nunggu orderan, ya. Perempuan juga begitu, jejeran, nunggu orderan. Ini sudah terang-terangan, enggak takut, enggak malu sudah. Orang enggak malu sudah. Kerjanya apa? Oh, saya kerjanya di Sunan Kuning. Sudah enggak terang, enggak malu sudah. Maka kalau terjadi seperti ini, ya sekarang ini. Kalau terjadi seperti ini kata Nabi,
pasti akan banyak kematian. Banyak orang mati, banyak. Karena AIDS, karena HIV. Berapa banyak orang mati karena HIV? Banyak, lebih dari corona. Orang mati karena HIV itu, AIDS atau HIV itu lebih banyak daripada corona, lebih banyak. Karena itu perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wala taffaful kail illa muni'un nabat wa ukhidhu bis-sinin minal gahd. Kata Nabi, yang keempat, tidaklah mereka mengurangi takaran. Tadi itu sing tak jelasno mau, sing literan, bensin, sing jajanan, sing macam-macam semua itu, yang timbangan, yang takaran, apapun itu. Kalau mereka melakukan itu sudah merajalela seperti itu, kata Nabi, mereka akan sulit tumbuh, sawah-sawahnya gagal, ya kebun-kebunnya gagal, atau panen tapi harganya nggak sesuai, rugi, ya nggak, dipatok harga yang merugikan. Nah, sepodo ae, ya sama aja, gagal kan, nggak panen sama panen tapi rugi, ya sepodo. Nah, itu terjadi sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang kurangi takaran, banyak mutaffifin. Itu yang keempat, kata Nabi. Pasti ada balasannya. Apa yang dilakukan manusia pasti ada balasannya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang berubah nasibnya. Yang kelima, yang terakhir, wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatr. Dan tidaklah mereka mencegah atau tidak mau dari zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali pasti Allah akan tahan hujan daripada mereka. Tidak mungkin datang hujan rahmat. Banyak yang kena hujan, tapi hujannya kadang hujan-hujan yang menakutkan. Hujan yang bikin banjir itu bukan hujan rahmat itu. Ya, hujan yang bikin longsor, na'udzubillah min dzalik, bukan hujan rahmat itu. Hujan rahmat. Hujan rahmat. Karena apa? Allah enggak menurunkan hujan rahmat sama mereka atau paceklik, kemarau, karena mereka sudah tidak mau mengeluarkan zakat. 5 ini balasannya dengan 5, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi harus hati-hati karena semua ada balasannya. Kama tadin tudan, kata Nabi. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibales. Jadi kamu jangan sewenang-wenang. Nah, itu termasuk mutaffifin. Dikatakan oleh para ulama tasawuf dan sebagian ulama mufassirin menyatakan termasuk mutaffifin adalah begitu. Orang yang tidak adil menakar dirinya dan menakar temannya, orang lain. Misal, dia ke orang lain sewenang-wenang. Tapi kalau orang lain kepada dia sewenang-wenang, dia tidak mau. Ini mutaffifin ini. Secara makna. Secara apa? Makna. Mutaffifin, kenapa? Loh, kowe iki takaranmu ning mulya kok koyo ngono kok. Kamu enggak mau digituin. Makanya kamu naker orang lain sebagaimana kamu pengen ditaker begitu. Kamu menimbang orang lain sebagaimana kamu pengen ditimbang orang lain seperti itu. Itu baru namanya orang adil. Orang yang bijaksana, insaf, muqsid. Tapi kalau kamu pengen dijunjung sama orang, ya, dipuji sama orang, dihormati sama orang, enggak dicaci, enggak direndahkan sama orang lain, tapi kamu kok mencaci, kamu kok merendahkan, itu kamu berarti enggak adil. Kamu termasuk mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Karena kamu enggak adil nakernya, nakar diri kamu sama nakar orang lain, nimbang diri kamu sama nimbang orang lain. Karena kamu lebih menjunjung tinggi, memberatkan diri kamu daripada orang lain. Ibarat sama-sama timbangan, harus adil, sekilo ya sekilo, begitu. Kamu pengen diri kamu sekilo, orang lain kamu kasih cuma saon, kadang sak gram, ya. Enggak ngeregani orang sama sekali. Tapi pengen diregani, pengen dihargai. Nah, itu juga mutaffifin secara makna, kata ulama
para sufi, para ahli tasawuf dan sebagian mufassirin. Jadi mutaffifin maknanya luas. Secara zahir, secara makna, maknanya luas mutaffifin itu. Makanya hati-hati jangan termasuk mutaffifin karena ancamannya berat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan wa alaina ma huma fi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Babun fil mujahadah. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Qala Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qala Ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Qala Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Qala Ta'ala wa man tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Qala Ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Kita masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu bab menerangkan mengenai mujahadah. Bab menerangkan dibahas di sini mengenai mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh, bersemangat atau bersungguh-sungguh atas sesuatu yang diinginkan atau atas sesuatu yang dicita-citakan. Itu adalah mujahadah. Bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Nah, dan mujahadah ini adalah tahap yang kedua dari 3 tahap. Tahap yang kedua dari 3 tahap. Tahap yang pertama sebelum bermujahadah tentunya pertama adalah adanya di dalam hati keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, setelah ada keinginan yang kuat, baru di situ tahap yang kedua mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat supaya untuk mendapatkan daripada cita-citanya, untuk mendapatkan keinginannya. Dan bagaimanapun sehingga dengan mujahadah itu bagaimanapun rintangannya, sebesar apapun rintangannya, sebesar apapun temboknya, dia akan hancurkan itu semuanya, akan dia lewati itu semuanya. Kenapa? Karena tadi tahap yang pertama adanya keinginan yang kuat untuk mendapatkan daripada keinginan tersebut cita-citanya. Setelah bermujahadah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keinginannya, diberikan sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi mujahadah adalah tahap yang kedua dari 3 tahap. Seperti biasanya Al-Imam An-Nawawi sebelum menyebutkan daripada hadis-hadis daripada Nabi besar Muhammad SAW yang membahas mengenai daripada mujahadah, beliau dalam kitab ini seperti biasa memulai dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai apa? Mujahadah. Di sini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai, yang membahas mengenai mujahadah, daripada keutamaannya dan yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, ayat yang pertama dari firman Allah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, qala Allah Ta'ala,
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah fina, bermujahadah tadi ya, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mendapatkan daripada keinginannya. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang bermujahadah fina untuk kami. Ya, artinya bermujahadah untuk Allah. Mujahadahnya untuk Allah. Bersungguh-sungguh semangatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal yang lainnya. Halnya dengan mujahadah, bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat, tapi bukan karena Allah, karena dunia ya. Karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan. Nah, ini berbeda, enggak masuk di dalam ayat ini. Ini orang yang bermujahadah, dan orang-orang yang bermujahadah fina karena kami, karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan kepadanya? Allah akan memberikan dua hal. Jadi ada dua keutamaan bagi orang yang bermujahadah. Syaratnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bermujahadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan? Yang pertama, lanahdiyannahum subulana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid dan nun taukid. Walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya ini adalah kalamullah, yang mana Allah adalah Maha benar. Kalam Allah adalah Maha benar. Akan tetapi di sini Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid, yang artinya adalah menguatkan daripada ucapannya. Kenapa? Karena Allah itu rahmat, karena Allah itu menyayangi daripada hambanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada hambanya. Supaya hambanya itu ada harapan yang sangat kuat ketika bermujahadah, sehingga dia akan mendapatkan daripada dua hal ini. Lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar kami akan memberikan petunjuk subulana di dalam jalan kami, di dalam jalan menuju kepada kami. Di dalam jalan menuju kepada kami. Kami benar-benar akan memberikan petunjuk di dalam jalan menuju kepada kami. Ini adalah yang Allah berikan, pertama yang Allah berikan kepada orang yang bermujahadah karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, mendapatkan sesuai dengan keinginannya, diberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah menggunakan subul, menggunakan jamak ya. Mufradnya kalau tunggalnya itu sabilun. Sabilun artinya apa? Satu jalan, satu tunggal. Sabilani, dua jalan. Kalau subulun itu banyak jalan-jalan ya, banyak jalan. 3 lebih. Nah, di sini Allah menggunakan jamak. Ya. Subulun, subulana. Kenapa Allah tidak menggunakan mufrad? Tidak menggunakan kata tunggal, sabili. Nah, kenapa enggak Allah sebutkan lanahdiyannahum sabili, tapi Allah menggunakan jamak? Karena pemberian-pemberian Allah dan rahasia-rahasia Allah dan cahaya-cahaya Allah di dalam jalan-jalannya itu sangatlah banyak. Nah, sehingga di sini Allah menggunakan jamak. Ya. Jadi jalan untuk menuju kepada Allah itu bukan satu, ada banyak. Terkadang hambanya itu Allah berikan jalan A misalnya. Hamba yang lain Allah berikan jalan B, tapi semuanya tujuannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalannya. Pemberian dan rahasia cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam jalannya, di dalam jalan menuju kepada Allah banyak. Makanya ada thariqah ya, ada thariqah Naqsyabandi, thariqah Ba'alawi al-Alawiyah, thariqah Qadiri ya. Itu semuanya adalah thariqah, jalan untuk menuju kepada Allah. Caranya berbeda. Cara untuk menuju kepada Allah berbeda.
Cuma hasilnya sama, hasilnya sama. Hasilnya ya, sama, tujuannya sama, hasilnya sama. Hasilnya sama. Sama seperti 7 tambah 3 berapa? 10. 5 tambah 5? 10. Hasilnya sama, caranya berbeda. Nah, seperti itu. Itulah jalannya Allah sangat banyak. Jalan untuk menuju kepada Allah sangat banyak. Ini yang pertama, keutamaan yang pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Bagi hambanya yang bermujahadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa innallaha lama'al muhsinin. Luar biasa ini sungguh bagi orang yang merenungi daripada ayat ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bermujahadah karena Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al, lagi-lagi Allah menggunakan lam taukid. Lama'al muhsinin, benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah dianggap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bermujahadah karena Allah adalah orang yang baik, muhsinin. Ya. Di sini keutamaan yang kedua adalah mendapatkan kemuliaan al-ma'iyah, kemuliaan kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ma'al, Allah bersama, ya. Allah bersama orang-orang yang baik. Mendapatkan kemuliaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhsinin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bermujahadah karena Allah adalah orang-orang yang muhsinin, yaitu apa? Orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah seakan-akan mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah muhsinin. Atau kalau seandainya tidak melihatnya, maka Allah mengawasinya. Dia meyakini dalam hatinya bahwa sungguhnya Allah mengawasinya. Ini adalah muhsinin, ya. Yang dimaksud dengan muhsinin di situ adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak melihatnya, maka di dalam hatinya adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Itu adalah dua keutamaan bagi orang yang bermujahadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau di dalam perkataan beliau mengucapkan jahid tu syahid. Bermujahadalah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka apa yang akan kalian dapatkan? Tu syahid, kalian akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan menyaksikan cahaya Allah. Kalian akan menyaksikan daripada rahasia Allah. Kalian akan menyaksikan daripada wilayah, mendapatkan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan menyaksikan mendapatkan daripada mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Mujahadah. Bersungguh-sungguh. Ya, dan mujahadah ini seperti yang tadi Ana jelaskan adalah tahap yang kedua dari 3 tahap. Ya. Setelah adanya keinginan yang kuat, kemudian baru mujahadah. Sama seperti apa? Nah, kalau seandainya tidak ada keinginan, dari awal tidak ada keinginan yang kuat, enggak mungkin enggak ada mujahadah. Mustahil adanya mujahadah. Kalau dari awal enggak adanya keinginan, tidak ada keinginan, ya, tidak adanya semangat di dalam hatinya, tidak mungkin adanya mujahadah. Sama seperti gambarannya seperti anak kecil, masih belum balik, masih tamyiz ya, 7 tahun. Ketika ayahnya ingin mengajarkan anaknya berpuasa, ya sedikit demi sedikit supaya terbiasa nantinya setelah balik. Ya, seorang anak yang masih kecil itu kira-kira ada nggak keinginan untuk Tidak ada, dia tidak memahami daripada
bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan tempat yang khusus di dalam surga, surga Rayyan. Tidak memahami itu. Ya, tidak ada keinginan untuk itu. Karena masih kecil, masih anak kecil. Sehingga tidak ada mujahadah bagi anak kecil tersebut. Ya, tidak ada keinginan untuk berpuasa. Ya, tidak ada mujahadah. Ya, makanya ketika seorang ayah itu ingin mengajarkan anaknya berpuasa, apa yang biasanya dilakukan? Biasanya diberikan hadiah. Kalau kamu bisa berpuasa selama 1 bulan full, ayah kasih misalkan sepeda misalkan. Nah, maka yang sebelumnya tidak ada keinginan di tahap pertama, karena dia nggak mengetahui bahwa ganjaran orang yang berpuasa masih kecil. Nah, di sini tapi perbedaannya di sini dia keinginannya apa? Keinginannya sepeda. Keinginannya untuk mendapatkan sepeda. Nah, setelah adanya keinginan untuk benar-benar keinginan untuk mendapatkan sepeda, baru adanya mujahadah berpuasa. Walaupun secara terpaksa berpuasa sebulan full, kemudian apa? Mendapatkan sepeda. Sama halnya seperti orang yang bermujahadah. Dan yang paling penting, mujahadah yang paling penting adalah tentunya bermujahadah itu bukan hanya jihad di jalan, bukan hanya jihad perang. Tapi yang paling penting di situ adalah apa? Melawan hawa nafsu, bermujahadah untuk melawan hawa nafsu, ini yang paling penting. Karena musuh yang ada di dalam itu lebih berbahaya daripada musuh yang ada di luar. Musuh yang ada di luar itu kelihatan, tahu kita bentuknya, fisiknya, sifatnya, tahu. Tapi kalau yang ada di dalam, yang ada di sekitar kita nggak tahu, samar. Nah, itu lebih berbahaya. Makanya Rasulullah SAW itu ceritakan di dalam satu peperangan ketika beliau dengan para sahabatnya pulang menuju Madinah dari perangan. Di tengah jalan beliau Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kami kembali dari jihad yang kecil, perang itu, jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Itu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Ya. Para ulama seperti Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau mengatakan ada 2 cara untuk menghancurkan hawa nafsu. Terdapat 2 cara untuk menghancurkan hawa nafsu. Karena memang untuk menghancurkan hawa nafsu ini sangatlah sulit. Sangat sulit. Makanya di sini Imam Sya'rani dan ulama yang lainnya, di antaranya mereka menjelaskan dan memberikan solusi untuk apa? Menghancurkan hawa nafsu ini ada 2 cara. Yang pertama apa? Dengan berpuasa. Berpuasa artinya apa? Mengurangi makan, ya. Mengkosongkan perut. Membiarkan perut ini lapar. Ya. Karena senjata yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah kelaparan, lapar, perut yang kosong. Pernah diceritakan ada salah satu ulama, orang yang saleh, ya, wali min auliyaillah, di dalam mujahadahnya, ketika dia di dalam mujahadah pertamanya ingin menuju kepada Allah, dia tahu bahwa musuh terbesarnya adalah hawa nafsu, ini harus dihancurkan dulu. Sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ini harus dihancurkan dulu nih hawa nafsuku ini. Sehingga ulama ini dia melakukan beberapa cara untuk menghancurkan hawa nafsunya. Tapi dari semua metode cara yang dilakukan tidak ada yang berhasil kecuali satu, apa itu? Mengkosongkan perutnya. Membiarkan perutnya lapar. Dengan cara itu hawa nafsunya tunduk. Dengan cara itu hawa nafsunya hancur. Ya itulah, ini yang pertama, berpuasa.
Bahkan juga diceritakan juga ada juga sebagian ulama itu ketika tidak pernah ketika masuk kamar mandi cuma seminggu sekali. Masuk kamar mandi berapa kali? Seminggu sekali. Jarang makan soalnya. Masuk kamar mandi seminggu sekali. Pertama jarang makan, yang kedua karena apa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi muhsinin yang selalu di dalam hatinya selalu meyakini Allah mengawasinya. Karena dalam kamar mandi kan membuka aurat. Ya. Dia yakin bahwa Allah mengawasinya. Ya, saking malunya dia kamar mandi itu seminggu sekali. Buang hajat seminggu sekali. Beda sama kita mungkin sehari berapa kali kita 5 kali ya. Makan nggak cukup 1 porsi, 2 porsi, kadang 3 porsi. Ya. Nah itu cara yang pertama adalah dengan berpuasa. Dan juga ini juga sangat penting bagi orang yang ingin menghafal, khususnya menghafal Al-Quran, bahwa sering makan ini akan melemahkan ingatan, melemahkan hafalan, dan mengurangi daripada kecerdasan. Al-bitnatu tudhibul fitnah. Nah, perut yang penuh itu akan menghilangkan fitnah, kecerdasan. Dan juga seperti yang sudah kalian ketahui, banyak orang yang mengetahui orang yang kalau kenyang itu pasti bawaannya tidur, pengen tidur gitu, ngantuk, sehingga malas untuk beribadah. Ya, timbullah di situ hawa nafsu, menjadi kuat hawa nafsunya. Dalam firman Allah dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhan kamu sampai keyakinan mendatangi kamu. Apa yang dimaksud dengan keyakinan ini? Kematian ya. Bukan berarti yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah, kemudian berhenti beribadah. Ya, ini salah. Ini orang-orang yang belajar Al-Quran dengan terjemah ini, ya, bukan dengan tafsir. Ya, yakin di sini artinya apa? Kematian. Karena kematian itu benar adanya, yakin adanya, makanya disebut dengan yakin kematian itu. Ya, coba sama juga diceritakan seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika setan ya ingin menyesatkan beliau. Ya. Bagaimana caranya setan ini menyesatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini ceritanya ma'ruf, sudah diketahui, sudah dikenal, ini ceritanya masyhur. Berubah wujud menjadi cahaya yang bersinar. Ya. Mendatangi menghadap beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya adalah Allah. Ingin menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai hambaku, dikatakan oleh setan ini, mengatakan kepada beliau, wahai hambaku, sesungguhnya apa yang aku perintahkan kepadamu dan apa yang aku larang kepadamu sekarang semuanya menjadi halal bagimu. Apa yang aku perintahkan kepadamu, yang aku wajibkan kepadamu sekarang sudah menjadi tidak wajib bagimu. Dan apa yang aku larang kepadamu sekarang sudah menjadi boleh bagimu untuk mengerjakannya. Aku berikan pengecualian khusus untuk kamu karena kamu telah sudah letih sering untuk beribadah kepadaku, sehingga karena sebab kamu mendapatkan kecintaanku, aku berikan pengecualian khusus untuk kamu. Lihat bagaimana jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, hei setan, nyingkrio, pergi. Hai setan yang terkutuk, yang terlaknat, nyingkrio, pergi. Inilah perbedaannya orang yang alim dan orang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu, perbedaan orang yang memiliki ilmu dan orang yang ahli ibadah cuma tidak memiliki ilmu. Kalau dia memahami ilmu, maka dia akan tahu, oh ini nggak mungkin Allah seperti ini, nggak mungkin.
Rasulullah saja nggak diberikan pengecualian. Yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi beliau. Nah, ini jelas ini setan. Nah, tapi kalau orang ahli ibadah nggak punya ilmu, tersesat. Karena dia mikirnya, saya sudah sering ibadah. Tapi dia nggak punya ilmu, nggak belajar fikih, nggak belajar ilmu yang lainnya, tasawuf dan lain sebagainya. Dia hanya ibadah dan ibadah. Dia tertipu dengan ibadah yang dia lakukan. Jadi dia menyangka bahwa ini adalah benar-benar, mungkin dia menyangka ini adalah malaikat dari utusan Allah, sehingga dia akan tertipu. Seperti ceritanya Barseso yang sudah terkenal ceritanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepadamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutkanlah nama Tuhanmu. Ya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah namanya. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. At-tabattul di sini artinya banyak. Ada beberapa makna di sini. Ada ulama yang mengartikan at-tabattul ini adalah bersungguh-sungguh menuju kepada Allah dan menjauhi apapun selain Allah. Nah, bersungguh-sungguh, semangat untuk menuju kepada Allah dengan beribadah dan menjauhi segala sesuatu selain Allah, dari dunia, harta dan lain sebagainya. Itu ada arti daripada tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Sayyidah Fatimah julukannya apa? Fatimah Al-Batul, Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ya. Beliau dijuluki Al-Batul karena beliau sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking seringnya itu sampai salah satunya dinisbatkan kepada beliau. Waktu ibadahnya beliau dinisbatkan kepada beliau, Sa'ah Al-Fatimiyah. Hari Jumat di sore hari. Mana setiap hari Jumat di sore hari setelah asar, beliau As-Sayyidah Fatimah selalu menyempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Kapan? Hari Jumat. Setelah sholat asar sampai maghrib. Sa'ah Fatimiyah di situ waktu-waktu yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dinisbatkan waktu ibadahnya dengan namanya as-sa'ah, waktu al-Fatimiyah, Sayyidah Fatimah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Az-Zahra, kenapa dijuluki Zahra? Adalah wangi, ya, suci. Ya, bisa diartikan bahwa suci artinya adalah putri Nabi Muhammad SAW, suci. Juga bisa diartikan yang kedua bahwa seluruh wanita itu kebanyakan mengalami masa haid, ya, sebulan sekali mengeluarkan darah haid. Nah, kecuali adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, tidak pernah mengalami haid. Nah, Zahra, makanya dijuluki Az-Zahra. Faman ya'mal, dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah, beramal baik seberat dzarrah, barang siapa yang beramal baik seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya nanti di akhirat daripada catatannya. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu adalah potongan yang sangat kecil dari benda yang sangat kecil. Itu dzarrah. Bukan biji sim-sim, bukan biji atom. Potongan yang kecil dari benda yang, potongan yang sangat kecil dari benda yang sangat kecil. Sekarang ada benda yang paling kecil apa? Dipotong beberapa bagian. Nah, potongan yang paling kecil, nah itu dzarrah. Itu dzarrah. Nah, barang siapa yang beramal baik seberat dzarrah akan melihatnya dia. Jadi Allah akan mengganjar walaupun cuma sekecil dzarrah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihatnya nanti di catatannya. Ya, jadi ayat ini juga memberikan
harapan bagi hambanya agar selalu beribadah kepada Allah, selalu beramal baik, selalu mengerjakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit amal ibadah walaupun cuma sedikit itu akan dia lihat nantinya. Wa ma tuqaddimu, dalam ayat ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa yang kamu berikan li anfusikum untuk diri kalian min khairin, dari kebaikan, kamu berikan daripada ibadah kamu, daripada sedekah kamu, infak kamu, zakat kamu, maka apa yang terjadi? Tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan itu yang kamu berikan itu di dunia, indallah, di sisi Allah, huwa khairan, itu lebih baik, wa a'dhama ajra, dan lebih besar pahalanya. Nah, kamu menyangka ini pahalanya cuma sekian, ternyata ketika kamu melihatnya di sisi Allah itu lebih banyak dari itu, lebih besar dari itu. Ini adalah sesuatu kekhususan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya didasari dengan ikhlas ketika beribadah. Bedanya dengan apabila didasari dengan riya, maka tertolak. Nah, didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia nantinya di akhirat dia menyangka bahwa pahalanya sekian, tapi sebenarnya ketika dia melihatnya secara langsung lebih dari itu. Dalam ayat yang lain, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim, dan apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, fa innallaha bi'alim, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan itu. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu keluarkan daripada kebaikan, Allah mengetahuinya. Berapapun harta yang kamu berikan, walaupun cuma 1 rupiah, Allah mengetahuinya. Artinya apa Allah mengetahuinya? Diganjar sama Allah. Ya. Maya, jangan, nggak usah pelit-pelit untuk bersedekah. Walaupun cuma sedikit, diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda di hadapan sahabatnya, sabaqah dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Nah, sahabat pada bingung ini. Kok bisa 1 dirham kok bisa mengalahkan 100 dirham? Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang yang kaya raya, bila dia mengeluarkan 100 dirham, dengan orang yang kedua yang hanya memiliki 2 dirham mengeluarkan 1 dirham, maka yang lebih mulia adalah orang yang kedua. Kenapa? Karena orang yang kedua itu dia mengeluarkan setengah hartanya, daripada orang yang pertama yang dia kaya raya hanya mengeluarkan sebagian hartanya, 100, kecil bagi dia. Itulah maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW, sabaqah dirhamun mi'ata dirham, mengalahkan 1 dirham mengalahkan 100 dirham. So, berikutnya kita masuk di hadisnya, menjelaskan, menerangkan mengenai daripada mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mendapatkan daripada keinginan, cita-cita yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita kuat iman, kuat daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mampu untuk melawan hawa nafsu, bermujahadah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk untuk petunjuk sampai kepada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin dianggap sebagai orang-orang yang baik, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke pertanyaan ya, karena kayaknya enggak nyandak untuk ngaji fikih, karena kita saat ini muamalah perlu waktu yang agak panjang. Pertanyaan pertama, apa hukumnya mencabut bulu kumis? Ya. Kumis itu sunnahnya dicukur, bukan dicabut. Nek memang cabut ya loro dhewe rasakno. Yang sunnah dicabut itu adalah bulu ketiak, kelek ya. Bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Beb sakit beb, ya cukur, enggak apa-apa. Imam Syafi'i itu juga beliau berkata, saya
kalau mencabut bulu ketiak itu kesakitan kata Imam Syafi'i. Jadi saya cukur. Bahkan Imam Syafi'i pun ya kesakitan. Ya, kalau ente terbiasa mencabut bulu ketiak, cabutan brodolono ya. Tapi kalau ndak kuat ya dicukur ya. Kalau kumis itu dicukur, sunnahnya dicukur. Ya, sunnahnya dicukur. Nah, kalau perempuan, bulu kemaluan perempuan sunnah dicabut. Tapi kalau nggak kuat ya dicukur. Kalau laki-laki dicukur. Kalau perempuan dicabut karena supaya untuk menetralkan syahwat kedua-duanya. Syahwatnya perempuan lebih tinggi dari syahwatnya laki-laki. Kalau perempuan bulu kemaluannya dicabut maka dia akan turun syahwatnya. Laki-laki ketika dicukur akan netral maka sehingga kedua-duanya syahwatnya netral. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain, sama gitu ya. Satu lawan satu gitu. Jadi kalau bulu kumis tidak sunnah dicabut. Baik. Berikutnya, apa yang dimaksud Dzulqarnain? Dzulqarnain itu Nabi pernah ditanya, tapi Nabi jawabannya tidak memastikan. Nabi menjawab, Dzulqarnain itu antara dia seorang nabi, tapi bukan rasul, nabi, atau seorang raja yang soleh. Antara itu Dzulqarnain yang nutup Ya'juj Ma'juj itu loh di surat Al-Kahfi, yang ngepung Ya'juj dan Ma'juj, yang bungkus Ya'juj Ma'juj itu adalah Dzulqarnain, disebut namanya dalam surat Al-Kahfi. Sebutkan dalam surat Al-Kahf Imam Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain itu bukan rasul ya, dia antara siapa? Seorang nabi atau seorang raja yang soleh. Jadi dia menguasai seluruh dunia saat itu, Dzulqarnain. Pertanyaan berikutnya, apa yang turun duluan saat kiamat, Imam Mahdi atau Nabi Isa? Kalau sudah kiamat ya rampung, tidak ada yang turun lagi sudah. Ya enggak? Sudah kiamat selesai. Kalau sudah matahari terbit dari barat, rampung, selesai. Pertanyaannya harusnya sebelumnya, di akhir zaman, sebelum kiamat, mana dulu yang turun? Oh, yang turun Imam Mahdi dulu. Jadi ini sekarang ini yang kita tunggu siapa? Imam Mahdi. Ketika fitnah sudah bergejolak, tidak ada yang mampu menyelesaikan fitnah, problem, maka Imam Mahdi dibaiat. Nanti setelah Imam Mahdi dibaiat, nanti kita akan menumpas seluruh aliran sesat, seluruh agama di luar agama Islam, kecuali kalau mau bayar jizyah, ada namanya jizyah. Dulu zaman Nabi juga begitu, orang-orang kafir bayar pajak sama umat Islam, bayar jizyah namanya dalam fikih. Kemudian setelah Imam Mahdi muncul menumpas kesesatan, maka setelah itu lepaslah Dajjal. Dajjal dari zaman dahulu kala sudah ada di rantai, di belenggu. Lepas Dajjal merusak lagi. Banyak orang-orang yang musyrik saat itu menyembah Dajjal. Maka kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Maka kemudian Imam Mahdi meninggal, saat itu yang memimpin Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang-orang Nasrani yang sadar bahwa Yesus itu enggak dipentang ya, enggak disalib, tapi masih hidup, diangkat Allah dan diturunkan kembali. Banyak orang Nasrani saat itu, orang Katolik Nasrani yang masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung lihat Nabi Isa ada gitu loh ya, masih ada. Nah, baru setelah itu, setelah Nabi Isa baru adil dengan seadil-adilnya, sampai nyari orang yang dizakati enggak ada. Mau sedekah sama siapa bingung. Enggak ada, semuanya orang cukup. Semuanya orang kaya. Dari adilnya Nabi Isa alaihissalam, maka setelah itu baru muncul Ya'juj Ma'juj. Lepas Ya'juj Ma'juj yang dikerangkeng sama Dzulqarnain tadi, ditutup, di penjara sama Dzulqarnain tadi, lepas. Membabi buta, menghabiskan seluruh air yang ada di bumi, menghabiskan seluruh buah-buahan makanan yang ada di bumi. Jika kita nanti berlindung, Nabi Isa dan kita semua nanti para manusia berlindung ada di kota Mekah karena dilindungi oleh malaikat.
Tidak bisa Ya'juj Ma'juj masuk ke Mekah, ke tanah haram nggak bisa dilindungi. Maka saat itu Nabi Isa doa sama Allah supaya dibinasakan Ya'juj Ma'juj, dibinasakan, tinggal sisa kotorannya. Nelek di mana-mana Ya'juj Ma'juj, kotorannya di mana-mana. Karena makan dihabiskan semua. Air sungai entek, bayangkan. Ya, makanan buah-buahan habis semuanya, dimakan sama Ya'juj Ma'juj. Ya bayangkan, sudah lama dia tidak makan, baru makan. Wah, ya sudah, sak donya isine kotorannya Ya'juj Ma'juj. Manusia enggak mampu bersihkan. Ya, membok buandi kan begitu. Enggak ada tempatnya. Akhirnya minta sama Allah doa lagi untuk dihabiskan, dibersihkan kotoran Ya'juj Ma'juj sehingga dihabiskan. Nah, saat itu akhir ajal daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa saat itu nanti menikah, punya anak. Jadi Nabi Isa itu belum nikah. Satu-satunya nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran yang belum nikah cuma Nabi Isa. Lainnya sudah nikah. Nabi Isa tok yang belum nikah. Karena pernikahan Nabi Isa nanti ketika turun nanti baru nikah, baru punya anak Nabi Isa alaihissalam. Jadi singkat ceritanya begitu. Sampai akhirnya singkat cerita terus baru kiamat. Jadi kalau sudah kiamat gak ada yang turun, ya. Gak ada yang turun, malah melayang kabeh, gunung melayang, bumi melayang, planet melayang, matahari melayang, dibenturkan semuanya, hancur semuanya. Gak ada yang muncul sudah. Pertanyaan, sholat gimana hukumnya sholat di atas kasur? Ya. Kalau masih sejajar, artinya syarat-syarat sholatnya terpenuhi dan kasurnya tidak najis, tidak apa-apa. Kasurnya enggak mutanajis, enggak apa-apa. Tapi kalau syaratnya enggak terpenuhi, misalnya kasurnya hoyak-hayik ya. Misalnya, ketika dia sujud, pantat sama kepalanya sejajar, enggak sah. Karena termasuk syaratnya sujud apa? Kemaluan belakang dubur harus lebih tinggi dari apa? Kepala. Nah, kalau kasurnya mendelep ya. Mendelep misalnya atau ibaratnya kalau misalnya sujudnya itu bisa sejajar antara kemaluan belakang sama kepala, itu tidak sah. Ya. Atau mutanajis, diompoli anaknya bolak-balik sholat di atas kasur. Nah, bisa nggak sah kalau pas di tempat ompolannya itu. Jadi sholat di atas kasur tidak ada masalah kalau syarat-syaratnya terpenuhi, sah. Pertanyaan berikutnya, ketika seorang berbuat maksiat maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Betul. Apakah titik hitam itu bisa dihapus atau hilang? Kalau bisa bagaimana caranya? Bisa. Titik hitam itu bisa dihilangkan dengan cara banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah, banyak minta ampun sama Allah, banyak baca Al-Quran, sholat 5 waktu, banyak hal-hal yang bisa menghapuskan titik hitam di dalam hati itu. Ketika kita tobat, istighfar, banyak beramal soleh, maka akan dihapus itu titik-titik hitam tadi itu menjadi sinar yang ada di dalam hati kita. Bersih, suci. Sama kayak gelas. Gelas ketika kemasukan kotoran bisa dibersihkan enggak? Bisa. Ya kan? Bisa. Ketika kemasukan najis bisa dibersihkan? Bisa. Sama hati juga begitu. Ketika kemasukan titik hitam, dicap titik hitam bisa dibersihkan. Ya. Bisa dibersihkan. Pertanyaan berikutnya, benarkah saat kita membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali kita dibebaskan dari api neraka? Tetap ada syaratnya. Ente mau baca Quran sehari khatam 100 kali, tetap kalau enggak sholat ya neraka. Tetap amalan-amalan begini tuh jaminan buat masuk surga, tapi tidak pasti. Artinya dengan syarat gitu loh. Kalau kamu menjalankan yang wajib, baru kamu bisa masuk surga. Tanpa baca surat 100.000 Al-Ikhlas pun bisa masuk surga. Kalau kamu asal menjalankan yang wajib. Yang penting yang wajib dulu. Ente baca 100.000 Al-Ikhlas sampai ente lupa enggak sholat, ya malah neraka ente. Bukan malah surga. Ngejar yang sunnah malah meninggalkan yang wajib. Jangan. Ibarat apa? Sering tak gambarno. Wong gawe sabuk rak gawe celana. Orang pakai sabuk rak pakai celana ya stres ya kan gitu. Sama orang pakai sunnah cuma aksesoris. Tapi yang wajib yang harus enggak digunakan sama dia, enggak dipakai. Pertanyaan berikutnya.
Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Cara melakukan sujud sahwi adalah kamu ketika di dalam sholat ada sebab-sebab yang menyebabkan kamu sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi itu bukan wajib hukumnya ya, sunnah. Maka di tahiyat yang terakhir, tasyahud yang terakhir, kamu duduknya duduk iftirash. Duduk kayak tasyahud awal dulu. Bukan duduk kayak tasyahud akhir. Walaupun kamu sekarang di tasyahud akhir. Kenapa kamu duduknya seperti duduk tasyahud awal, iftirash? Karena kamu mau sujud lagi 2 kali. Ya kan? Maka kamu setelah itu sujud. Sujud, Allahu Akbar. Habis itu duduk, seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk. Setelah itu sujud lagi. Setelah itu baru duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Tanpa membaca apapun kalau yang terakhir. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saat sujud sahwi bacanya apa? Bacanya ente baca bacaan saat sujud biasa boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih bisa. Ente baca doa sujud tilawah boleh. Ente baca doa subhanalladzi la yanamu wa la yashu juga boleh. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Allah Ta'ala ya, cuma Allah yang gak pernah lupa, gak pernah lalai. Semua makhluknya pernah lupa, pernah lalai. Jadi begitu caranya ya. Duduk iftirash, terus selesai tasyahud toh, fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baca doa, duduk di antara 2 sujud gak apa-apa. Terus sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu caranya sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan sebab-sebab sujud sahwi sudah kita bahas saat kita masih ngaji kitab Safinatun Najah. Pertanyaan yang berikutnya. Tentang zakat perdagangan dan zakat aset-aset yang kita miliki. Mohon maaf ya Habib, masih belum paham. Kalau boleh minta satu contoh agar bisa lebih paham berapa zakat yang dikeluarkan selama 1 tahun. Jadi kamu punya apa gitu loh. Kalau kamu punyanya barang yang wajib dizakati maka baru dibahas zakatnya. Tapi kalau kamu punya barang yang tidak wajib dizakati, ya enggak ada pembahasan. Contoh, kamu nanamnya di sawah berambang. Berambang wajib zakat enggak? Enggak. Berambang. Kan begitu. Tapi kalau kamu nanamnya padi ya atau padi atau jagung ya itu wajib zakat. Gandum wajib zakat gitu. Kamu punya kebun apel wajib zakat? Enggak. Buah-buahan yang wajib cuma apa? Kurma dan anggur. Udah itu aja. Kamu punya kebun apel ya enggak wajib. Berarti itu aset yang tidak ada zakatnya. Ente punya akiknya itu sak gudang. Akik dok sini. Kalau dijual tuh bisa miliaran. Wajib zakat? Enggak. Kenapa? Enggak ada zakat akik. Ada zakat akik. Pernah dengar? Enggak ada. Zakat itu ya emas, perak. Kalau batu alam zamrud, terus mutiara, terus safir, enggak ada zakatnya, enggak ada kewajiban zakat. Jadi barang ente apa gitu loh. Barang ente apakah barang yang wajib dizakati? Kalau iya dibahas zakatnya, dikeluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi syaratnya. Kalau enggak ya enggak ada pembahasan sudah. Nah kalau tabungan wajib zakat. Misal ente punya duit di rekening 50 juta atau berapalah. 10 juta, 15 juta, atau 100 juta, atau 1 miliar, atau berapa. Nganggur setahun uang itu. Ya, maka wajib dizakati 2,5%-nya. Jadi ente punya uang di rekening, tabungan, walaupun buat tabungan masa tua nanti, tabungan, maka tabungan itu setelah lewat 1 tahun wajib dikeluarkan 2,5%. Tahun depannya lagi 2,5%, 2,5%, 2,5% begitu. 2,5% itu tidak banyak kok, dikit. 50 juta cuma 1/4, ya toh? 50 juta cuma 1.250.000. Enggak sebanding, dikit.
Zakat itu dikit. Jadi apa? Kalau perdagangan juga begitu. Perdagangan wajib, ente dagang wajib. Bagaimana ngitungnya? Nanti ketika sudah 1 tahun, di akhir tahun, ente hitung semua barang sama uangnya, hitung semuanya. Hitung semua uang, semua barang, ditotal. Kalau dirupiahkan berapa? Oh sekian. Sampai ini sampai oh ini kalau di total 5,5 juta, keluarkan 2,5%-nya. 10 juta, keluarkan 2,5%-nya. Gitu. Karena dagang wajib zakat. Uang tadi juga yang nganggur wajib zakat. Nah. Ya, ini terakhir permintaan doa. Permintaan doa yang punya hajat, yang insya Allah jamu makan ini nanti minta doa, yaitu saudara Mas Rifai dan istrinya punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allahumma amin. Juga permintaan doa buat Heni Prasetya Ningsih binti Bapak Kusmin Dianto yang mau operasi tumor. Mudah-mudahan anallah yashfiha syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama. Dan juga kepada yang meninggal ini Bapak Probojati Nugroho bin Jadi Surya Probo, ya anallah yaghfir lahu warhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan juga permintaan doa untuk banyak doa banget ini. Santri Darul Ilim, ya. Dan siapapun orang tua, keluarga santri Darul Ilim yang meninggal. Permintaan doa juga buat pasangan Mas Sigit dan Mbak Denis. Semoga segera dikasih momongan. Anallahu yarzuquhuma adz-dzurriyyah as-salihah minal salihin was-salihat wal qanitin wal qanitat wal 'abidin wal 'abidat wa minal ulama'il 'amilin wa ibadikas salihin. Terakhir permintaan doa untuk sahabat Mei Saroh dengan Abdul Aziz. Semoga acara hajatannya diberi kelancaran, keberkahan dunia dan akhirat. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang punya hajat, yang hadir di sini atau yang menyaksikan streaming, mudah-mudahan mendapatkan apa yang dihajatkan. Ma'al lutuf wal afiyah fi khair lutuf wa afiyah ala kulli salihah ala man wasalafna salihun ila hadratin nabi al-fatihah. آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا